para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kali ini izinkan kami untuk membahas mengenai suara mesin jet tempur generasi kelima Rusia yang tidak seperti biasanya, yaitu suara mesin jet tempur Sukhoi Su-57 Velon. Yang sering kita lihat di video itu ada 4 jet yang melintas terbang rendah itu dengan suara yang cukup mengerikan itu ya. Jadi itu dihasilkan oleh mesin yang sejenis apa itu ya. Kok suaranya seperti itu, dan tujuannya didesain seperti itu mesinnya dengan suara yang sedemikian rupa yang menakutkan itu tujuannya untuk apa. Jadi nanti akan kita coba kita bahas dalam video ini, sekalipun nanti dengan informasi-informasi dari para pemirsa, kami juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun. Silakan nanti untuk bisa berkomentar pada kolom komentar yang telah disediakan. Tapi sebelumnya kita akan bicara ngalor ngidul itu ya, terlebih dahulu itu ya. Dan ini saya akan bacakan dari sumber yang tentunya mungkin ya sumber yang bisa dipercaya ya. Jadi suara dering bernada tinggi itu yang menakutkan itu dihasilkan oleh mesin NPO-1 AL41F1, di mana mesin itu adalah mesin turunan dari mesin Sukhoi Su-35. Dengan afterburning, mesin memiliki daya dorong kering masing-masing 142,2 kN atau 31,967 lbst dan 88,3 kN atau 19,842 lbst. Ini adalah mesin turbofan rasio bypass variabel menengah. Ini baru variabel menengah, itu ceritanya seperti itu ya. Dan secara online ya, ada beberapa video tambahan yang diambil selama parade kemenangan 2021 di atas Moskow. Pasti ada yang mengambil video tersebut ya, di saat pesawat jet tempur Sukhoi Su-57 itu terbang rendah yang suaranya sangat mengerikan. Jadi bukan beberapa saja yang mengambil videonya tentang pesawat Sukhoi dengan suara yang mengerikan itu. Tapi keduanya itu sangat bagus dan sangat menarik sekali menurut saya itu ya. Itu sangat menarik sekali ya. Terus yang pertama itu sebenarnya divideokan pada tanggal 24 Juni 2020 di kota Zhukovsky, wilayah Moskow, yang merupakan lokasi pembukaan monumen untuk menghormati pahlawan Uni Soviet. Siapakah itu? Igor Petrovich Vovk. Dan penduduk kehormatan Zhukovsky, komandan pilot uji buran kelompok atau sebuah organisasi lah, atau asosiasi presiden asosiasi internasional bumi dan kosmonautika, dan pilot uji terhormat Uni Soviet juga. Untuk pembukaan patung pilot terkenal itu ada 4 jet tempur Su-57 yang terbang di atas Zhukovsky dengan terbang rendah dan suara yang pokoknya mengerikan lah, itu seperti itu. Tapi meskipun demikian ya, untuk mesin AL41F1 ini ternyata itu masih kurang mumpuni, terutama untuk tenaganya untuk jenis pesawat Sukhoi Su-57 Velon tersebut. Jadi untuk sementara, sekalipun ya kalau kita melihat itu kan sangat luar biasa itu ya, tapi menurut mereka mesin ini itu kurang tenaganya ya, sehingga mesin ini hanyalah sebagai sumber tenaga cadangan sampai mesin utamanya nanti itu siap.
Dan model terakhir yang dijuluki Isdeliye 30 atau produk 30 dalam bahasa Turki diharapkan lebih efektif dibandingkan model sebelumnya. Menawarkan jet tersebut kecepatan maksimum melebihi Mach 2 atau dua kecepatan suara, itu 2 kali kecepatan suara, dan potensi untuk melakukan super cruise itu saja 1,3 kali kecepatan suara atau 1,3 Mach itu ya. Dan ia juga memiliki vektor dorong 3 dimensi. Terus pada tahun 2017 Isdeliye 30 sudah memulai uji penerbangan, dan pada tahun 2025 nanti direncanakan pesawat tersebut akan beroperasi. Para pemirsa yang budiman, tentunya kita itu kepo itu, jadi kepengen tahu itu ya, kenapa mesin jet tempur tersebut dibuat atau didesain sedemikian rupa dengan suara yang cukup mengerikan. Apa tujuannya dan apa keunggulannya? Jadi berdasarkan informasi dari beberapa sumber nanti akan saya sampaikan, sekalipun ya tentunya nanti apabila para pemirsa itu ingin menyampaikan kritik dan sarannya yang membangun, silahkan untuk mengisi komentar pada kolom komentar yang telah disediakan. Jadi ini sekalipun ya seperti tadi yang telah kami utarakan ya, meskipun menurut pandangan kita bahwa Rusia itu sudah cukup hebat sekali itu ya menurut pandangan kita, tapi mereka itu tetap belum puas. Jadi mereka itu selalu mengembangkan dan selalu berinovasi ya. Jadi untuk Sukhoi Su-57 itu dianggap sampai sekarang itu belum sempurna sebagaimana yang mereka maksudkan itu ya. Ini menyiratkan bahwa AL-51F1 kemungkinan perlu digunakan sebagai contoh awal dalam produksi serial Su-57. Dengan retrofit diperlukan untuk mesin baru ketika sudah tersedia. Masalah ini diatasi dengan layar pemasukan udara yang kemudian memiliki fungsi ganda selain pencegahan FOD dan memblokir radar di depan kipas mesin. Mirip yang digunakan oleh FA-18 Super Hornet milik Amerika Serikat, saluran masuk udara SDAC tidak menutupi seluruh permukaan mesin, seperti yang dilakukan pula pada jet tempur F-22 Raptor dan F-35 Lightning II milik Amerika Serikat. Isdeliye 30 atau produk 30 adalah mesin baru yang dirancang khusus untuk Sukhoi Su-57. Namun T-50S2 itu produk sebelumnya itu ya, T-50 Pakva itu ya, tetap menggunakan mesin Saturn AL-41F1 karena mesin tersebut belum siap diproduksi dan baru diuji pada prototip sebelumnya. Mesin produk 30 mulai diproduksi pada tahun 2022 dan Su-57 yang dilengkapi dengannya mulai dikirimkan dalam bentuk serial, yaitu pada tahun 2023. Terkait apa atau sehubungan dengan mesinnya, Velon baru-baru ini dipamerkan seperti dalam sebuah video memperingati 100 tahun pusat uji penerbangan negara bagian Khalov. Ada beberapa sumber menyebutkan mesin tersebut konon itu ya dirancang sebagai pemblokir radar di saluran masuk udara mesin, yang pada awalnya terungkap yang berguna juga untuk menambah sifat siluman pada pesawat generasi kelima Rusia Su-57 Velon itu. Jadi ini menurut beberapa sumber bahwa dengan adanya mesin tersebut itu juga untuk menambah sifat siluman daripada Sukhoi Su-57 yang merupakan pesawat jet tempur generasi kelima.
Jadi tentunya ini berbeda dengan F-22 Raptor dan F-35 Lightning II milik Amerika Serikat. Saluran masuk udara SDAC Sukhoi Su-57 Velon tidak sepenuhnya menutupi permukaan mesin, sehingga rentan terhadap pantulan sinyal radar. Pemblokir radar seharusnya dapat mengatasi masalah ini. Namun, hal itu tidak pernah terlihat pada salah satu dari 11 prototip atau 2 pesawat seri pertamanya. Laporan terbaru dari Badan Negara Rusia TASS itu ya menyatakan bahwa Sukhoi Su-57 yang ditingkatkan dan dimodernisasi akan mulai diproduksi massal pada tahun 2025. Di antara peningkatan tersebut adalah penambahan mesin ISDLY-30 dan kokpit yang ditingkatkan untuk menyatukan produk Su-57 dan Su-75 Checkmate. Jadi Su-75 Checkmate itu adalah generasi ke-6 itu kalau nggak salah ya, pesawat jet tempur siluman Rusia generasi ke-6 itu. Ngeri kan? Ini Su-57 terus Su-75 nanti apalagi itu ya. Ini memang kalau negara-negara maju ini ya selalu kreativitasnya itu luar biasa itu ya, selalu berinovasi. Yang akan berbagi mesin dan tata letak kokpit yang sama dengan Velon. Jadi antara Su-57 dan Su-75 itu akan berbagi mesin dan tata letak terkait masalah kokpitnya. Demikian tadi kurang lebihnya, dan tentunya tidak sempurna lah ya, dan tidak memuaskan. Namun demikian bagi para pemirsa yang budiman, sekiranya kalau ada saran dan kritik yang membangun, silahkan untuk memberikan komentarnya pada kolom komentar yang telah disediakan. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton videonya sampai selesai, dan tentunya semoga bermanfaat bagi Anda.